Shalom saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Saya percaya semua baik karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kami bersyukur kita semua masih Tuhan memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, bersatu hati untuk menyembah dan memuji Dia. Amin. Saat kita bersatu hati, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian ucapan syukur kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu aku akan berkata, Tuhan Yesus baik. Naikkan pujian sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku balas kasih. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu ya Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tangan saudara, menyembah Dia dan menerima berkat di awal ibadah ini.
Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Untuk sekian kali kami menaikkan syukur dari hati kami yang paling dalam. Karena pemeliharaanmu, karena kesehatan yang kau berikan, kekuatan, kesempatan yang kau berikan, kami boleh duduk di rumahmu yang kudus. Di tengah-tengah pandemi belum selesai, kami diberi kesempatan ini, kami bersyukur Tuhan. Bukan karena hebatnya kami, gagahnya kami, pinternya kami, atau iman kami lebih besar, bukan. Tapi karena kasih setiamu Tuhan. Karena anugerahmu pada setiap kami yang rindu beribadah kepadamu bersama-sama, rindu untuk bersekutu bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan perintahmu mengatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini menjelang akhir zaman. Kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami teruskan penyembahan, pujian, ibadah kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Kalau ada hal tertentu dalam pikiran, dalam hati, dalam tutur kata, pendengaran, penglihatan, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Penderitaan-Mu, salib-Mu, darah-Mu menyucikan kami dan darah-Mu, bilur-bilur memulihkan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang setia. Kami saat ini berdoa syafaat untuk saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit khususnya. Kami serahkan Pak Agung dalam tangan-Mu. Operasinya ada sedikit reschedule, tapi kami tetap berdoa untuk persiapan mental, fisik, rohaninya. Untuk operasi prostat kedua kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Terima kasih Tuhan, pulihkan dia secara sehat, boleh kembali lagi ke tengah-tengah kami. Kami doakan semua yang dalam pemulihan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang hadir di sini, yang ada di rumah, yang ada di Indonesia, keluarga kami, yang lemah tubuh sakit, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah Tuhan, curahkan kuasa mujizat-Mu. Kami datang berdoa untuk Amerika Tuhan. Pemulihan pandemik yang belum selesai. Dan persiapan pemilu yang tinggal berapa minggu lagi. Tuhan tolong kasihani Amerika. Tuhan memberkati supaya Amerika tetap boleh menjadi pionir. Gereja-gereja-Mu yang memegang teguh firman Tuhan, 31% Tuhan tolong tetap boleh menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran, suara keadilan. Jadikan Amerika pionir untuk negara-negara yang belum mendengarkan Injil, negara-negara yang membutuhkan pertolongan. Pakai negara ini, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang tunduk kepada Tuhan, yang mengakui kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan siap melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Lepas dari segala kelemahan dan kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pemilu ataupun pada masa pemilu. Kami doakan Indonesia. Tuhan, kami bersyukur sudah ada sedikit ketenangan, berkati Pak Jokowi dan seluruh kabinet supaya sungguh diberi hikmat, diberikan bijaksana, diberikan takut akan Tuhan, memikirkan kesejahteraan rakyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga Handai Tolan family kami di sana Tuhan juga lindungi satu demi satu. Terpuji nama-Mu. Sekarang kami serahkan diri kami masing-masing.
Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang datang ke hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus. Engkau berjanji lewat ibadah seperti ini ya Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu, berkat jasmani rohani di bumi ini maupun di dunia yang akan datang. Curahkan berkat-Mu dan kasih setia-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi doa dengan iman. Nyanyi dengan iman. Puji namanya. Jangan khawatir, jangan takut. Minta Tuhan mengangkat segala masalahmu, persoalanmu. Iya Tuhan, curahkan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Yang sakit, yang lemah tubuh, yang bergumul dalam berbagai hal, hamba meminta. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Buka jalan yang terbaik ya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya ya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat dan berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kita bersyukur saudara. Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak pernah putus asa terhadap kita. Amin. Kebaikannya itu terus ada bersama kita. Dia setia untuk menolong kita. Di saat kita membutuhkan Dia. Seperti ayat pembimbing kita. Mari kepadaku. Dia siap untuk memeluk saudara. Untuk meraih saudara. Datang padaku. Semua yang letih lesu. Karena Dia siap untuk menolong setiap kita. Amin saudara. Di saat kau mengalami jalan buntu. Ada jalan keluar. Dia sudah menyediakannya buat kita. Mari naikkan pujian kita. Selalu ada jalan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Seakan
kemuliaan buat Allah kita. Amin. Saudara mau hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saudara? Amin. 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 Puji Tuhan. Mari baca bacaan pertanggapan kita yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 27. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sama-sama. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Benar? Sama-sama katakan, Jesus, you are the savior of my soul. You are the savior of my soul. Lemas saudara. Jesus, you are the savior of my soul. Jesus, you are the savior. Sekali lagi, Jesus, you are the savior of my soul. Amin. Naikkan pujian ini, King of Majesty. Amin. Naikkan sama-sama. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Okay. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you. I am devoted to you. Angkat tangan. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. Woo. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Woo! These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Amin. Music. Selamanya mau cinta Tuhan, terus memuji Tuhan. Amin. King of Majesty. Angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu.
Juru Selamat kita. Amin saudara. Dia Raja kita. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Masih mau memuji Tuhan? Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Angkat tanganmu. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, Amin. mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Angkat tanganmu. Kau yang percaya, Benar Tuhan. semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Rajaku. Beri kemuliaan paling meriah buat Allah. Dia Raja yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tetap berdiri saudara, kita mau masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengarkan pujian dari Anton dan Ingrid. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kami akan membawakan pujian. Lagu ini basically ada dalam Yohanes 27 ya, di mana Thomas tadinya nggak percaya sama Tuhan, tapi begitu Tuhan Yesus nongol mendadak di depan dia, dan akhirnya Thomas percaya dan menyembah dia, dan Tuhan Yesus berkata kalimat yang luar biasa. Thomas, karena kamu sudah melihat aku maka kamu percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita, saudara. Biarlah pujian ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih. Sangat indah, saudara ya. Terima kasih Anton dan Ingrid. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Mari naikkan pujian ini. Amazing Grace.
Dia yang memberikan hidup buat kita, saudara. Kita dahulu terhilang, kita buta, kita hidup seenaknya. Tapi dia sudah menemukan kita untuk masuk di dalam jalan-jalannya. Amin. Mari hargai pengorbanan Yesus. Naikkan pujian ini. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious dear that grace appears, the hour I first believed. Mari bangkit berdiri naik. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my seal and portion as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, Amazing grace, unending love, amazing grace, unending love. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu tak terhingga, tak berkesudahan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, akan kami sekalian. Kau memberikan Yesus Kristus lahir ke dunia bagi kami, dengan tujuan menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kasih-Mu tak terbatas, tak bersyarat, kekal selama-lamanya. Sadarkan kami akan hal ini setiap hari Tuhan, agar hati kami penuh syukur, penuh iman, penuh kekuatan, menjalani hidup yang sementara di dunia, untuk menghasilkan nilai-nilai kekal, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mempersiapkan diri memasuki kekekalan. Persiapan sesuai dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah terbatas dan hina dina ini. Pakai dia menjadi saluran berkat buat kami menyalurkan firman-Mu. Urapi telinga, hati, pikiran kami, jadikan seperti tanah yang subur. Agar firman itu hidup, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda.
Bukan karena kehebatan, kekuatan, dan usaha kami. Tapi karena kasih-Mu yang tak terhingga. Kasih-Mu yang kekal selama-lamanya. Unending love. Yes Lord, that is your love for us. Unending love. Semuanya. Amazing grace. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Thank you teman-teman. Hari ini kita akan memikirkan sebuah judul khotbah, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang terkenal. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Permisi tanya, roti apa yang pernah saudara makan? Yang paling top, paling terkenal, dan paling enak di dunia ini. Saudara pernah makan roti apa? Saya coba-coba cari tahu, roti apa yang paling baik, the best bread. Roti apa yang paling terkenal di dunia ini? Pull dari internet. Dari 100 jenis roti yang terkenal, terpilih 5 terbaik. Nomor 5 dulu ya, ini versi Oktober. Nomor 5 disebut dengan messemen. Saya aja belum pernah dengar, baru baca. Saudara baru dengar hari ini, kayak mesem-mesem gitu ya. Messemen itu adalah roti tradisional yang sangat tipis dan gurih. Ini di Maroko, Afrika. Wah. Nomor 5. Nomor 4, sureki. Sureki adalah roti tradisional dari Yunani. Sejenis roti Paskah yang dibuat 3 lapis gulung. Itu untuk mewakili simbol dari Trinity. Mereka banyakkan orang Kristen di situ. Trinity. Jadi rotinya lapis 3. Lalu ada sebuah telur Paskah di atasnya. Nah itu disebut sureki. Nomor 4. Nomor 3, paratha. Mungkin pernah dengar saudara. Paratha itu adalah roti warna coklat keemas-emasan dari India. Biasanya dimakan waktu breakfast. Kita ke restoran makan paratha, anytime dinner paratha, lunch paratha. Ini khusus breakfast. Saudara. Nomor 2 disebut dengan etli ekmek. Namanya aneh ini. Roti tipis gurih berlapis daging. Sejenis pizza dari kota Konya di Turki. Itu juara 2. Dan yang terkenal dan paling enak katanya adalah pandai queso. Pernah dengar pandai queso? Ini roti keju dari Kolombia. Ini semua jauh-jauh saudara, kita gak bisa beli ini ya. Tapi tahukah saudara, roti yang termahal di dunia itu adalah roti dari Malaga di Costa del Sol, Spanyol. Lihat fotonya. Ngomong-ngomong, nah. Hebat ya. Ini termahal saudara. Satu roti beratnya 400 gram. Jadi kira-kira setengah kiloan itu ya. Harganya 1.380 euro. Satu itu. Jadi kalau di US dollar kan kali 1,7 itu 2.346 dolar. Dirupiahkan saudara itu kira-kira 34 juta rupiah. Ini gila betul ya. Ini kita bilang ini gila betul, mahal amat. Kenapa mahal amat? Sebab satu roti itu isinya ya selain macam-macam ingredients itu ada 1 gram tepung emas yang bisa dimakan. 1 gram tepung perak yang bisa dimakan. Dan 20 gram tepung kembang atau bunga-bunga yang bisa dimakan. Nah, jadi ibu-ibu silakan coba ya. Anting-antingnya dilebur. Ditambah dengan 20 gram pemikiran. Yaitu nasihat-nasihat untuk pembelinya. Kalau kamu beli dia kasih nasihat 20 gram. Isinya adalah bagaimana saudara mencari dan membeli makanan-makanan sehat. Jangan sembarang makan. Nah, siapa yang beli roti yang mahal ini? Para artis, orang-orang kaya, bangsawan yang kelebihan duit. Ya kan? Dan orang-orang terkenal di dunia.
Permisi tanya, kalau saudara punya duit lebih, mau nggak beli inian? Mau nggak? Nggak, tinggalkan fotonya, nggak mau beli, tutup, nggak jadi. Ya. Tapi kalau saudara pengen foto dengan roti itu, kemudian coba makan, lalu masukin foto saudara di medsos, ya mungkin bisa membuat saudara lebih dikenal di seluruh dunia. Mana tahu, ya kan? Kenalkan ke orang-orang di seluruh dunia. Mau? Minta Pak Indra duitnya. Saudara sebenarnya masih ada satu roti yang lebih mahal, yang lebih spesial, yang lebih berharga, tak ternilai harganya. Yang isinya bukan hanya ada 20 gram nasihat-nasihat, tetapi penuh dengan nasihat-nasihat bukan untuk hanya mencari makanan jasmani, tapi nasihat-nasihat yang bersifat rohani dan kehidupan sehari-hari. Roti itu diproduk di Nazaret, Israel. Sudah ada 2000 tahun yang lalu. Namanya roti hidup. Kita baca Yohanes 6, 35 sampai 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai ke 40. Demikian firman Tuhan, sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oh, ini adalah salah satu ucapan Tuhan Yesus yang terkenal dan sangat indah 2000 tahun yang lalu, dan masih relevan sampai hari ini. Orang-orang Yahudi pada zaman itu kagum mendengar Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Mereka menikmati keindahan perkataan itu. Keindahannya bukan karena perkataan itu bersifat puitis, tetapi perkataan yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ada kaitannya yang sangat dekat. Sebab orang-orang Yahudi itu memiliki makanan pokok apa? Roti. Setiap hari harus makan roti untuk mendukung kehidupan mereka. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Itu yang relevan. Setiap hari kita perlu nasi. Ya, ada orang yang sudah di Amerika 20 tahun, 30 tahun. Kalau dia ngomong, aduh kalau tiap hari aku belum makan nasi, rasanya belum makan. Ada gak saudara yang di sini begitu? Perut nasi, karena makanan pokoknya nasi. Nah coba bayangkan kalau Yesus ke Indonesia, lalu dia bilang sama orang Indonesia, akulah nasi hidup. Kira-kira relevan gak? Bilang roti hidup rasanya kurang dekat. Tapi kalau bilang, akulah nasi dari sorga yang hidup. Ya, kalau kamu makan nasi dari sorga ini, kamu tidak lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Lebih relevan, lebih dekat. Jadi orang Yahudi merasakan itu. Dekat sekali ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Bagi orang Yahudi, hidup adalah untuk cari makan. Yang penting tiap hari ada tersedia roti di meja mereka.
Nah, saudara, konteks dari Yohanes pasal 6 ini adalah Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki. Kalau plus wanita plus anak, ya, katakanlah satu keluarga 2 anak, itu bisa lebih 10.000 yang makan. Dan masih sisa 12 bakul. Mereka kagum, wow ini hebat ini. Jadi mulai hari itu lebih banyak lagi orang ikut Yesus. Sebab apa? Bisa dapat roti gratis. Kalau ikut Yesus, nggak usah kerja, ya, senang-senang ikut dia kemana-mana, udah lapar, dia ubah, ya, 5 roti 2 ikan, makan kenyang. Itu sebabnya di ayat sebelumnya Yesus menegur mereka di Yohanes 6:26, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda bahwa Yesus adalah Mesias, tapi karena kamu sudah makan roti sampai kenyang. Jadi motivasinya ikut Yesus adalah apa? Sesuatu yang jasmania. Sesuatu yang jasmania, makan roti sampai kenyang. Nah, pada umumnya falsafah hidup manusia adalah hidup untuk makan. Ada juga yang makan untuk hidup. Nah, saudara setuju yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Gak pernah mikir. Makan sih tiap hari tapi gak pernah mikir. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau falsafah hidup saudara adalah hidup untuk makan, itu sama dengan binatang. Sebab binatang kerjanya cuma makan, minum, kawin, mengawinkan supaya bisa eksis. Supaya bisa bertahan di muka bumi ini dia perlu makan, minum, kawin, mengawinkan secara alamiah, secara natural. Kalau falsafah hidup saudara seperti itu, tidak ada beda dengan binatang. Ya. Kalau masih dibelenggu oleh dosa, manusia itu bisa hidup lebih buruk dari binatang. Betul? Bisa. Sebab hidup untuk makan tapi makan orang lain. Nah, ini lebih jahat dari binatang. Saudara, kalau makan itu ada 4 level. Saudara cek kamu level berapa. Level 1 kita bertanya, nanti makan apa? Nah, ya kan? Habis kebaktian makan apa? Level 1. Ya. Level 2 naik sedikit. Nanti makan di mana? Restoran mana? Mau ke sini, ke sana, di mana? Naik sedikit. Level 3, nanti makan dengan siapa? Ada orang penting enggak? Ada artis enggak? Ada presiden enggak? Ada wali kota enggak? Ada Pak Edi enggak? Makan dengan siapa? Ada Pak Edi enggak ikut lah. Makannya banyak. Level 3. Level 4. Nanti makan siapa? Permisi tanya, saudara ada di level berapa? Makan orang lain tahu ya? Ya tahu makan orang lain? Manggut-manggut tahu? Nah pernah. Makan orang lain itu ya menipu, mencuri, merampok, menjarah, mencaplok, berbuat jahat. Mematikan orang lain, itu maksudnya memperkaya diri sendiri dan mematikan orang lain. Itu makan orang lain. Ini lebih buruk dari binatang. Ini melawan hukum alam, melawan hukum Allah, melawan hukum manusia. Kalau dosa masih merasuk manusia itu dan dia kawin mengawinkan dengan melawan hukum alam, juga lebih buruk dari binatang. Ada yang bilang, mas saya Pak Edi, kan homoseksual itu natural. Alamiah, memang dia dilahirkan begitu, maunya kawin sama yang sejenis. Saya bilang, kalau you mau lihat yang natural, alamiah, coba lihat dunia binatang, itu lebih alamiah. Ya? Anjing jantan carinya anjing betina. Kucing jantan carinya kucing betina. Juga binatang-binatang lain. Ya? Carinya lawan jenis. Itu alamiah, itu natural. Kalau carinya yang sejenis, nah siapa yang nggak natural, siapa yang melawan?
hukum alam, yang cari yang sejenis, betul nggak? Saudaraku, dosa turun ke dunia ini, masuk ke dalam dunia, telah merasuk pikiran manusia, mencemarkan, mengotori pikiran kita, mengotori hati kita, mengotori keinginan kita, kehendak kita, sehingga semua aspek tercemar oleh dosa. Sehingga ya, hidup untuk makan itu tidak ada beda dengan binatang. Nah, kalau makan untuk hidup, makan untuk hidup itu adalah falsafah duniawi, sekuler. Sebab orang-orang duniawi kebanyakan menganut itu. Kalau tanya orang misalnya, kamu sibuk bekerja untuk apa? Cari makan. Ya kan? Gimana, bisnis sudah untung belum? Ya cukuplah untuk kasih makan istri dan anak. Ya, cari makan. Orang Chinese punya kebiasaan kalau ketemu orang tanya apa? Sudah makan belum? Saudara, kalau ketemu orang tanya sudah makan belum, kan tak? Apalagi orang Hokkien itu, kalau papa saya, mama saya, engkong saya itu, kalau kita sampai di rumah, entah dari mana pulang, udah makan belum? Kalau belum makan, makan dulu. Jadi makan itu sangat penting. Makan itu sangat penting, sebab apa? Makan untuk hidup. Itu falsafahnya. Ya kan? Makan dulu. Ya. Makan untuk hidup. Pada umumnya semua manusia di dunia ini pengen hidup. Gak ada yang pengen mati muda. Itu pasti abnormal. Gak ada yang mau pendek umur. Ya. Gak ada yang mau mati sakit. Gak ada. Ya, kalau bisa gak mati-mati. Betul gak? Kalau bisa. Ya, pengennya gak mati-mati. Kalau sakit langsung berobat. Berapa mahal pun obat dibayar. Cari dokter yang paling top, berapapun dibayar. Ya. Jadi kumpulin duit yang banyak, tujuannya apa? Beli obat. Cari dokter supaya gak mati, tetap bisa hidup. Tapi benarkah makan untuk hidup itu falsafah yang benar? Benarkah falsafah hidup makan untuk hidup? Kalau untuk hidup hanya butuh makan, apa bedanya dengan binatang tadi? Mirip-mirip. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan koreksi atas falsafah orang-orang dunia itu. Koreksi. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari makanan jasmani saja. Tapi dari firman Allah yang hidup itu. Yang keluar dari mulut Allah. Dari firman Tuhan. Jadi untuk hidup butuh firman Tuhan. Jadi Yesus kasih koreksi. Dua-dua salah. Hidup untuk makan salah. Makan untuk hidup salah. Yang benar adalah untuk hidup butuh firman. Firman Tuhan yang turun dari sorga. Dan dialah Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Firman yang datang ke dunia ini. Firman yang kemudian mengumumkan, akulah roti hidup. Apa maknanya? Indahnya perkataan ini memiliki makna yang dalam. Apa maknanya ketika Yesus bilang, akulah roti hidup. Yang pertama, Yesus adalah sumber kepuasan. Pertama, sumber kepuasan yang sejati. Ayat 35 mengatakan, barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Artinya di dalam Yesus Kristus ada kepuasan yang sejati. Manusia tidak akan puas kalau hanya mengejar harta kekayaan. Manusia tidak akan puas kalau hanya mencari makan, mencari nafkah, mencari rezeki. Manusia tidak akan puas kalau hanya pertahankan hidup jasmani. Selalu akan haus lagi, selalu akan lapar lagi. Kekayaan materi, kesehatan, kuasa, jabatan, kehormatan, ilmu pengetahuan, makanan, minuman, pakaian, kenikmatan hidup apapun tidak bisa memuaskan jiwa saudara. Amin. Sebab jiwa manusia itu bersifat kekal.
Sedangkan semua yang tadi saya sebutkan hal-hal duniawi itu sementara. Itu bisa hilang, bisa dicuri, bisa habis, bisa terbakar. Dan sementara saja. Jiwamu kekal, saudaraku. Bagaimana mungkin jiwa yang kekal bisa dipuaskan oleh yang sementara? Gak mungkin, mustahil. Permisi tanya, apa yang kau kejar di muka bumi ini? Apa yang kau cari di muka bumi ini? Apa yang kau kumpulkan di muka bumi ini untuk memuaskan jiwamu yang kekal itu? Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan kita semua, seluruh umat manusia, serupa dan segambar dengan dirinya. Allah hembuskan nafas hidup ke hidungnya Adam. Adam menjadi makhluk hidup. Di dalam Adam, di dalam seluruh manusia, ada roh, ada jiwa yang bersifat kekal. Kalau jiwa saudara yang kekal ini saudara isi dengan uang, gak bisa puas, gak klop, gak klik, gak pas. Seperti sebuah cetakan, hati kita seperti sebuah cetakan. Isi dengan uang nggak pas, isi dengan nama nggak pas, isi dengan nafsu seksual nggak pas, isi dengan kecantikan nggak pas, isi dengan kesehatan jasmani nggak pas, nggak bisa pas. Tapi ketika engkau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam jiwamu dan hatimu, itu klop, pas cetakannya klop. Dan ketika klop itulah kamu merasakan kepuasan yang sejati. Gak perlu lagi cari yang lain. Karena sudah pas. Sudah ngisi semuanya. Gak perlu haus lagi. Gak perlu lapar lagi. Itulah kepuasan yang sejati. Ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus. Pikiranmu, hatimu, kehendakmu akan dipuaskan. Sebab jiwa yang kekal itu hanya bisa dipuaskan oleh firman yang kekal. Oleh Tuhan Yesus yang kekal selama-lamanya. Permisi tanya, apa yang kau cari? Apa yang kau kejar untuk memuaskan jiwamu, saudaraku? Harta kekayaan, uang, perhiasan, kecantikan, kesehatan, seksual, apa? Saudaraku, masalah pandemi dan lockdown ini, memang ada hal positif, kita sudah pelajari. Ya, kita bisa mengabarkan Injil lewat internet, bisa komunikasi dengan orang di seluruh dunia. Ya, bisa ibadah online. Tapi saudara, ada unsur negatif di dalamnya. Iblis memakai kesempatan ini untuk memisah-misah semua orang percaya. Misah-misah. Diblokir hanya menjadi orang yang individualistik. Memikirkan diri sendiri, egoistik. Saudara tahu, masa pandemi ini dalam 1 tahun ini, hampir setahun ini, statistik yang naik itu apa? Melalui internet, pornografi. Itu pertama. Orang mulai iseng. Gak ada kerjaan banyak waktu. Online pornografi, perjudian online. Kemudian hubungan yang mulai retak. Orang tua dengan anak, suami dan istri. Tiap hari gue lihat lulu, lihat gue. Lama-lama baru ketahuan busuknya, jeleknya. Mulai konflik dan mulai ribut. Dan iblis memakai itu kemudian untuk membisikkan sesuatu. Karena kamu individualistik dan egoistik. Dan kemudian mulai saling menyerang satu dengan yang lain. Tingkat perceraian juga naik. Saya tidak tahu dengan saudara yang online, izinkan saya bicara sama teman-teman yang online, kamu sungguh-sungguh masih serius beribadah online? Atau sekarang udah mulai lesu, ya gak apa-apa lah. Sesekali telat setengah jam juga apa-apa, nanti bisa on lagi, ya kan? Gak apa-apa, pakai piyama sambil goreng ikan. Gak ada siapa-siapa di rumah. Right? Saudara lebih egoistik sekarang, suka ribut, konflik, gak diselesaikan, orang tua anak, mertua menantu. Oh, di mana-mana EMC, ya mulai konflik anak mantu cucu. Bukan EMC bioskop. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang di rumah, yang masih online dan lockdown, kalau dosa menggerogot hatimu,
Dan kamu mulai menyimpang dari firman Tuhan, bertobatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis pintar sekali, dia mulai memecah-mecah orang Kristen. Kalau terpisah lebih gampang di-attack, sudah mengerti. Unsur persekutuan di dalam ibadah dan di dalam gereja mulai dihancurkan. Persekutuan yang kuat, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang berelasi. Itu sebabnya salah satu unsur gereja adalah koinonia, persekutuan. Tanpa persekutuan itu, kamu tidak bisa bersatu dan kuat. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 25 sangat tegas firman Tuhan mengatakan, jangan kamu meninggalkan ibadah-ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadat yang dilakukan oleh sebagian orang di akhir zaman ini. Oh, pintar sekali, di akhir zaman iblis mulai memecah, mulai attack. Saudara yang di rumah kalau masih belum bersekutu untuk saling menguatkan, ingat saudara, berjaga-jaga, bertahan. Jangan sampai kamu dibohongi iblis. Mulai egoistik, mulai menghakimi, mulai kepahitan, mulai kebencian, mulai ribut. Dan tidak punya hati yang bertobat, demi nama Tuhan Yesus bertobat. Kalau pornografi menggerogot kamu, saudara, buang itu. Keserakahan dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mencari kepuasan itu, saudara. Kepuasan. Dan tidak ditemukan kecuali di dalam Yesus Kristus. Suatu hari seorang bapak pulang dari kantor, ya, dia melihat sebuah koran, ada gambar peta dunia. Lalu dia panggil anaknya, ya, yang masih 6 tahun. Ya, dia gunting-gunting peta dunia itu menjadi puluhan potongan kayak puzzle. Dia bilang, nak, tolong susun puzzle ini, ya. Ini games buat kamu, susun puzzle ini, peta dunia. Berapa puluh potong. Anaknya hebat sekali, kurang dari 5 menit selesai. Papanya bingung, kenapa kamu begitu cepat menyusun puzzle ini? Lalu anak itu mengatakan, gampang papa. Di balik dari puzzle itu ada gambar seorang manusia yang besar berdiri. Jadi saya tinggal susun orangnya saja. Kalau manusianya orangnya sudah rapi, sudah beres, di balik dunia itu juga jadi rapi, jadi beres. Saudara mengerti ilustrasi itu? Sering sekali persoalan hidupmu bukan soal apa yang kau lakukan. Bukan. Ya. Jangan saudara berusaha mati-matian untuk membereskan duniamu. Dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, dan persoalan itu, ingat, masalahnya bukan terletak pada usahanya, persoalannya, karirnya, pekerjaannya, bukan. Tapi masalah yang utama adalah manusianya. Pribadinya itu yang harus kau bereskan dulu. Manusia yang harus kau bereskan dulu. Itu sebabnya manusia dalam bahasa Inggris disebut apa? Human being. Saya mengerti, human being, pribadinya, beingnya, pribadinya, eksistensinya. Manusia gak disebut human doing. Jadi bukan usahanya, bukan doingnya, tapi beingnya. Ketika manusianya, pribadinya, eksistensinya dibereskan, maka dunianya pun nanti akan beres. Sebab itu datang kepada Tuhan Yesus. Yesus bilang, barang siapa datang kepadaku, dia tidak haus lagi. Dia tidak lapar lagi, datang kepada Yesus. Pribadimu, datang kepada Yesus. Serahkan seluruh aspek pribadimu, eksistensimu kepada Yesus. Maka dia menolongmu, membereskan duniamu. Amin. Jangan kira kamu bisa mencari kepuasan dengan usahamu. Kepuasan sejati dengan usahamu pasti fail, pasti gagal. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia membereskan manusianya dulu. Jadi mulai hari ini stop mencari, stop mengejar, stop mengumpulkan hal-hal yang bersifat materi duniawi yang sementara untuk memuaskan hidupmu. Lihat cukup banyak contoh-contoh, saudara bisa Google itu.
artis-artis, orang kaya, orang terkenal, orang hebat. Yang tidak mengenal Kristus, ujung hidupnya adalah mengenaskan, menyedihkan. Ya, jangan sampai ada penyesalan di situ. Yang kedua, apa maknanya ketika Yesus bilang, akulah roti hidup. Yesus adalah sumber hidup kekal. Ayat 40. Sumber hidup kekal. Yesus diutus oleh Bapa dari sorga ke dunia ini untuk mencari yang terhilang. Yaitu semua manusia berdosa. Ya. Kehendak Bapa ialah supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus menerima hidup yang kekal. Yaitu kebangkitan tubuh yang baru di akhir zaman. Jadi artinya Yesus itu sumber hidup kekal. Untuk siapa saja yang percaya. Tanpa diskriminasi. Ya. Tujuan hidup manusia adalah mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Mendapatkan keselamatan yang sejati, yaitu kebangkitan di akhir zaman. Hidup selama-lamanya. Saudara melihat poin 1. Poin pertama adalah kepuasan sejati. Ini adalah kehidupan dalam waktu ini. Life in time. Poin kedua adalah hidup yang kekal. Itu kehidupan yang melampaui waktu. Life in eternity. Ini yang ditawarkan oleh Yesus. Bukan saja puas jiwamu di muka bumi ini, tapi juga hidup kekal selama-lamanya. Melampaui waktu, melampaui ruang. Orang Yahudi tidak mengerti ini. Itu sebabnya ketika Yesus berkata itu, mereka bilang, ya kami ada nenek moyang kami dulu, Musa kasih makan mana, roti dari sorga, di padang gurun. 40 tahun orang Israel makan mana waktu itu. Ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir sebelum masuk Kanaan. Tapi Yesus bilang, bukan Musa yang memberi kamu makan makanan dari sorga. Tapi Bapa di sorga yang memberimu roti yang benar. Itu roti dari sorga. Makan mana 40 tahun. Tetap mati. Karena mana adalah roti jasmani. Hanya untuk memenuhi jasmani mereka 40 tahun. Dan mana itu adalah sebuah simbol. Bahwa nanti akan datang roti yang benar. Roti yang asli dari sorga. Dan dialah Yesus Kristus. Jadi itu lambang, ya, roti sorga yang turun. Tujuannya apa? Supaya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa di sorga yang terbesar adalah supaya tidak ada yang binasa. Melainkan semua orang memperoleh hidup yang kekal. Permisi tanya, apa tujuan hidupmu yang sebenarnya? Kalau saudara diberi usia 70, 80 atau 100 tahun di muka bumi ini, apa tujuan hidupmu? Ini pertanyaan yang sangat penting dan relevan. Ada seorang mahasiswa baru masuk ke kampus. Hari pertama masuk ke kelas, dosennya bertanya, untuk apa kau kuliah di kampus ini? Lalu mahasiswa itu bilang, untuk cari ilmu, Pak. Bagus. Lalu setelah cari ilmu mau apa? Mau dapat gelar, Pak. Oke, setelah dapat gelar mau apa? Mau bekerja, Pak, supaya gajinya lebih baik. Oke, kalau bekerja gajinya lebih baik mau apa? Mau kumpulin duit, Pak. Kumpulin duit untuk apa? Mau cari cewek yang cakep. Kalau sudah dapat wanita yang cakep mau ngapain? Mau kawin, Pak. Lalu setelah kawin mau apa? Ya punya anak, Pak. Lalu setelah punya anak, besarin anak, Pak. Sudah besarin anak, sekolahkan anak, Pak. Setelah sekolahkan anak, mau apa? Ya kawinkan anak. Setelah kawinkan anak, mau apa? Ya punya cucu, Pak. Jaga cucu, ya. Tiap hari kunjungi EMC.
udah jadi engkong, main sama cucu. Ya. Setelah itu mau apa? Setelah punya cucu bisa main sama cucu. Ya, ya mungkin sakit Pak. Setelah itu, ya mati. Itukah tujuan hidupmu? Seperti itukah tujuan hidupmu lahir ke dunia ini? Lahir, menjadi besar, sekolah, cari duit, kawin, punya anak, punya cucu, sakit, mati. Oh, kalau saudara punya tujuan hidup seperti itu, sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat kasihan. Jangan pikir kalau sudah mati itu selesai kawanku. Setelah mati masih ada lanjutannya, ada penghakiman akhir. Apakah engkau siap menghadapi penghakiman akhir? Apa tujuan hidupmu? Makna hidup yang sejati bukan berapa panjang usiamu di muka bumi ini. Makna hidup yang sejati adalah kalau kamu mengerti jelas tujuan hidupmu. Isi hidup itu lebih penting daripada panjangnya usiamu di muka bumi ini. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, engkau diberi hidup kekal, dosamu diampuni, ada sukacita pengampunan dari sorga, ada damai sejahtera, ada kepastian hidup kekal, ada jaminan nanti saudara dibebaskan dari penghakiman akhir, nanti saudara menerima kebangkitan tubuh yang baru. Hidup kekal selama-lamanya. Oh, percaya artinya relasi saudara. Percaya bukan hanya di mulut, di otak saja, bukan. Tapi ada sebuah hubungan. Karena dia sumber hidup. Saudara harus connect dengan sumber hidup itu. Kalau gak connect dengan sumber hidup itu gak ada hidup. Itulah indahnya iman Kristen. Bukan sebuah agama. Tapi sebuah relasi pribadi. Engkau connect dan kontak dengan sumber hidup itu. Roti hidup itu, saudaraku. Sudahkah engkau percaya? Sudahkah engkau punya koneksi, relasi pribadi dengan Tuhan Yesus? Jangan tinggalkan ruang kebaktian ini. Jangan saudara matikan online ibadah ini sebelum saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Perbaharui imanmu. Kalau saudara mengatakan saya sudah percaya, saya sudah punya koneksi dengan Tuhan. Bagus. Evaluasi tujuan hidupmu. Apa tujuan hidupmu setelah percaya? Mempersiapkan kekekalan. Itu tujuan hidup. Mempersiapkan kekekalan nanti. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau Tuhan masih kasih saya hidup, saya harus hidup berbuah bagi Kristus. Berbuah bagi Kristus. Buah apa yang kau bawa? Kesaksian. Yaitu karakter yang semakin menyerupai Kristus. Pelayanan mengabarkan Injil kepada banyak orang lain. Sebab kehendak Bapa adalah supaya orang-orang yang belum selamat bisa diselamatkan. Bisa percaya dan menerima Kristus. Maukah engkau masuk ke dalam program kerajaan Allah ini? Mempersiapkan diri masuk ke dalam kekekalan yang selama-lamanya. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau roti hidup. Menjadi sumber kepuasan yang sejati. Menjadi sumber hidup kekal. Keselamatan yang sejati bagi kami sekalian. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum bertobat, yang masih ragu, yang masih menganggap usahanya bisa menyelesaikan hidupnya, masalahnya, bisa memberi dia kepuasan atau keselamatan. Ya Tuhan, ampunilah orang-orang seperti ini yang masih keras hati. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang online, kalau sebagian belum percaya atau sudah tersesat dan telah diserang oleh si jahat dengan berbagai cobaan. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati yang bertobat, diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dan hamba berdoa bagi mereka, kami semua yang sudah percaya, ya Tuhan,
yang masih diberi hidup di dunia ini. Tolong kami mengerti tujuan yang sebenarnya. Kami mempersiapkan diri memasuki kekekalan dengan berbuah bagi Tuhan. Di sekitar kami masih banyak orang yang belum percaya. Pakai kami untuk memberitakan roti hidup ini bagi mereka. Dan ubah kami setiap hari, karakter kami semakin menyerupai Kristus agar menjadi kesaksian yang memuliakan Bapa di sorga, yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keberanian, dan berkat-berkat lainnya agar menjadi saksinya, khususnya memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. 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 Silakan duduk saudara sekalian. Thank you teman-teman. Izinkan saya pakai waktu singkat untuk warta. Yang pertama kami menyambut kalau ada teman-teman baru. Ada yang bawa teman baru? Gak ada. Teman lama yang balik lagi setelah mengkarantin diri. Ada teman baru? Oke, silakan. Ya, silakan bangkit berdiri ya. Kita sambut. Ya, saya nggak bisa mendengar namanya. Nanti kenalan aja. Ya, oke. Saya sudah melihat senyumnya dari matanya. Oke saudara, retreat kita nanti Thanksgiving. Thanksgiving ada retreat 3 hari ya, dan ada 2 kali persembahan khusus. Minggu depan adalah yang pertama. Saudara, minggu depan tolong siapkan 2 persembahan, 1 yang regular, 1 adalah untuk mensupport dana retreat ya, karena kita perlu dana subsidi untuk anak-anak yang remaja, untuk anak-anak di bawah 12 tahun yang free ya, dan untuk biaya yang masih kurang. Siapkan 2 kali persembahan. Thanksgiving retreat, saudara lihat di situ, sudah ada pengumumannya, daftar kepada Lydia secepatnya. Kalau bisa sih 2 minggu sebelum hari kita sudah tahu pendaftaran terakhir dan kita akan tutup karena hotel juga terbatas yang memberikan itu, kita harus siap-siap. Lalu ulang tahun gereja ke-14, November minggu yang ke
ya, tanggal 15. Saudara boleh ajak teman-teman ya. Dan ada tambahan satu acara khusus yaitu lomba pingpong. Ini semua for fun. Okay. Lomba karaoke dan catur. Ya. Untuk yang internal saja, saudara, kalangan sendiri. Jadi silakan nanti daftar, Frankie akan menjadi koordinatornya. Ya, Frankie Tarores, saudara lihat dia jagoan pingpong. Dia gak boleh ikut tanding. Apakah yang karaoke, yang WL nih, yang bagus-bagus boleh ikut tanding gak ini? Ikut lomba gak? Boleh jadi juri. Nanti panitia yang tentukan ya, kita jurinya WL, saudara. Ya. Bahwa juri itu tidak boleh diganggu gugat apapun keputusan mereka. Nah, hadiahnya apa? Pastors Cup, ya, piala pendeta. Piala plus gift card. Gift cardnya masih rahasia surprise. Nah, itu sebabnya ada biaya pendaftaran. Satu pertandingan, satu orang $10. Ya. Nanti panitia akan kumpulkan. Ya. Mungkin 2 minggu sebelum ulang tahun, ya, Sabtu, 2 Sabtu untuk pingpong, catur, dan karaoke. Kalau Sabtu gak selesai bisa sambung Minggu sore. Ya. Jadi nanti Frankie dan kawan-kawan akan desain. Jadi saudara daftar. Ya. Ini for fun. Ya. Untuk kita, supaya kita bersuka cita di ulang tahun. Oke? Setuju? Kurang keras. Setuju? Bagus? Yang bilang bagus daftar. Ya, Frankie sudah banyak yang bilang bagus. Ya. Nanti daftar ya. Frankie datang satu-satu, saudara daftar ya. Kita bisa karaoke lagu rohani saja. Enggak ada lagu luar, lagu rohani saudara boleh pilih bebas ya kan lagunya supaya. Tapi daftar lagunya apa supaya gak overlap. Jadi gak bosen kita dengernya ya. Paroki gak boleh ikut tanding. Paroki juri harus datang ya. Pingpong boleh ya, daftar boleh single, boleh double campuran ya. Jadi pokoknya kita bersuka cita ya. Kita bersuka cita karena ulang tahun 14 tahun Tuhan sudah pimpin dan berkati gereja ini, kita dikasih fasilitas yang kita bisa pakai bebas. Ini semua anugerah Tuhan. Saudara bersyukur gak untuk gedung ibadah ini? Untuk tempat yang Tuhan berikan ke kita. Saya selalu gak habis-habis bersyukur. Tuhan kau ajaib. Ya, bersyukur. Mari kita have fun. Ya, have fun and have funses. Oke ya, itu. Lalu yang lain baca sendiri deh. Tuhan memberkati. Ingat.